Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Lubis dengan NIM 2203345. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Video Cuplikan Sepak Bola untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran fisika kelas 10 terhadap materi hukum Newton. Nah, di sini saya akan membahas 3 bab, di mana pada bab 1 terdapat pendahuluan, pada bab 2 terdapat kajian pustaka, dan pada bab 3 terdapat metodologi penelitian. Pada bab 1 ini, saya akan membahas bagian pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini akan membahas yang pertama itu latar belakang, yang kedua identitas masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam batasan penelitian, dan yang ketujuh definisi operasional. Yang akan saya bahas pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran fisika sering dianggap sulit karena konsepnya yang abstrak, seperti pada materi hukum Newton. Generasi Z membutuhkan pendekatan yang lebih visual dan kontekstual agar lebih mudah memahami materi. Nah, cuplikan video sepak bola sebagai aktivitas yang dekat dengan kehidupan siswa dapat membantu menjelaskan konsep gaya dan gerak secara nyata. Nah, selain meningkatkan pemahaman, pendekatan ini juga menumbuhkan minat belajar, keterampilan berpikir kritis, serta mendukung literasi digital sesuai tuntutan kurikulum merdeka dan kebutuhan abad ke-21. Yang kedua yaitu identitas masalah, di mana identitas masalahnya meliputi yang pertama yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap materi hukum Newton. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang kontekstual dan menarik. Yang ketiga, minat belajar siswa terhadap fisika cenderung rendah. Yang keempat itu kesenjangan antara teori dan praktik dalam pembelajaran fisika. Dan yang kelima yaitu belum adanya penelitian spesifik yang mengkaji penggunaan video cuplikan sepak bola dalam konteks pembelajaran hukum Newton. 3 itu akan membahas rumusan masalah, di mana rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan video cuplikan sepak bola terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi hukum Newton. Yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh penggunaan video cuplikan sepak bola ini dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi hukum Newton. Sedangkan yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan pemahaman siswa sebelum dan sesudah penerapan video cuplikan sepak bola dalam pembelajaran fisika. Selanjutnya itu masuk ke tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penggunaan video cuplikan sepak bola terhadap peningkatan pemahaman siswa pada materi hukum Newton. Yang kedua yaitu mengukur besarnya pengaruh penggunaan video cuplikan sepak bola terhadap pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan perbedaan pemahaman siswa antara sebelum dan sesudah penggunaan video cuplikan sepak bola dalam pembelajaran fisika. Selanjutnya itu membahas manfaat penelitian, di mana terdapat 2 manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran fisika berbasis video kontekstual ini, khususnya dalam penerapan hukum Newton. Yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terdapat 3 bagian, di mana pada manfaat ini terutama bagi guru, yaitu memberikan alternatif inovatif dalam metode pengajaran fisika yang lebih menarik dan efektif. Yang kedua yaitu bagi siswa, di mana mereka dapat membantu siswa memahami konsep fisika dengan lebih konkret dan kontekstual melalui media yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti, di mana akan menjadi referensi dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis video olahraga dalam bidang sains lainnya. Nah, selanjutnya yaitu batasan penelitian, di mana batasan dari penelitian ini adalah materi yang dibahas dibatasi pada materi hukum Newton 1, 2, dan 3. Lalu, media yang digunakan dalam adalah video cuplikan pertandingan sepak bola profesional yang dikaitkan dengan konsep fisika. Lalu yang ketiga yaitu subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 di salah satu SMA. Di sini saya meneliti pada sekolah Man 5 Mandailing Natal. Selanjutnya yang keempat yaitu penilaian pemahaman siswa difokuskan pada ranah kognitif yaitu C1 hingga C3 berdasarkan taksonomi Bloom.
Dan yang terakhir yaitu penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 1 semester. Nah, yang terakhir pada bagian bab 1 ini yaitu definisi operasional, di mana definisi operasional dari penelitian ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama video cuplikan sepak bola, yang kedua yaitu pemahaman siswa, sedangkan yang ketiga yaitu pembelajaran fisika. Selanjutnya pada bab 2. Di bab 2 ini akan membahas bagian tinjauan pustaka yang akan membahas 4 subtopik, di mana yang pertama itu kajian teori, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga yaitu kerangka konseptual, yang keempat yaitu hipotesis atau pertanyaan penelitian. Nah, yang pertama akan membahas kajian teori, di mana penggunaan video cuplikan sepak bola dalam pembelajaran fisika, khususnya hukum Newton, membantu siswa memahami konsep abstrak secara nyata dan menarik. Nah, media ini mengaitkan materi dengan minat siswa, memvisualisasikan gaya dan gerak, serta mendukung teori pembelajaran seperti konstruktivisme, dual coding, dan scaffolding. Nah, selain meningkatkan pemahaman, video ini juga merangsang konsentrasi, berpikir kritis, dan pembelajaran aktif. Nah, dengan pendekatan kontekstual ini dan teknologi yang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, media ini sudah efektif dalam meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu penelitian relevan, di mana sudah sesuai dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian pertama yaitu saya mengambil H. Mutiara 2018 dengan judul video kontekstual pada hukum Newton. Tingkatan nilai siswa dari 65 ke 83 dan 90% siswa merasa video memudahkan pemahaman. Lalu pada penelitian yang kedua yaitu dari Ashania 2020, di mana pendekatan SETS ini dengan multimedia interaktif menaikkan pemahaman siswa 28%, visualisasi gaya dan gerak efektif, tingkatkan keaktifan belajar. Penelitian yang ketiga yaitu ISN Oktana 2020, di mana terdapat video lokal bertemu olahraga dalam modul pengayaan, membuat siswa lebih aktif dan terlibat, serta skor pemahaman meningkat. Nah, penelitian yang keempat yaitu ZME pada tahun 2024, di mana mendeskripsikan bahwa animasi dari Animaker meningkatkan pemahaman siswa 32%. Nah, media naratif visual efektif dalam menjelaskan konsep gaya dan reaksi. Nah, selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Dengan menggunakan video cuplikan sepak bola, akan terdapat video visual pembelajaran dan aktivitas nyata dan kontekstual. Nah, dari media visual dan aktivitas nyata dan konseptual ini akan membahas hukum Newton. Nah, dari hukum Newton itu akan dibahas hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, setelah membahas itu, diharapkan siswa sudah memiliki pemahaman konsep fisika, lalu setelah memahami dan akhirnya dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu hipotesis atau pertanyaan penelitian, di mana hipotesis yang mungkin dipertanyakan yaitu apa pengaruh video sepak bola terhadap pemahaman siswa tentang hukum Newton. Yang kedua yaitu bagaimana perbedaan pemahaman antara siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan video. Yang ketiga yaitu bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan video sepak bola dalam pembelajaran fisika. Yang keempat, apakah video sepak bola meningkatkan pemahaman hukum Newton pertama atau inersia. Nah, yang kelima yaitu apakah video sepak bola meningkatkan partisipasi aktif siswa di kelas. Yang keenam, bagaimana dampak video terhadap fisika dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, yang kedua yaitu apakah video sepak bola menurunkan miskonsepsi siswa tentang gaya dan gerak. Yang ketiga yaitu apakah minat terhadap olahraga berpengaruh pada pemahaman konsep fisika melalui video. Yang kesembilan yaitu apakah pembelajaran dengan video sepak bola lebih efektif pada siswa laki-laki dibanding perempuan. Yang kesepuluh yaitu apakah video sepak bola efektif dalam pembelajaran daring maupun tatap muka. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian, di mana pada metodologi penelitian ini akan membahas yang pertama pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga yaitu populasi dan sampel, yang keempat desain penelitian, yang kelima variabel penelitian, yang keenam instrumen penelitian,
Yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Dan yang kedelapan itu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen, ya, di mana akan melibatkan dua kelompok, di mana kelompok yang pertama yaitu kelompok eksperimen dengan video sepak bola, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok kontrol dengan metode konvensional. Nah, data diperoleh dari pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap hukum Newton. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan signifikan antara kedua kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini saya lakukan di Sekolah Man 5 Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, selama 1 bulan pada semester genap. Nah, sekolah ini dipilih secara purposif karena fasilitas dan dukungan guru. Nah, penelitian ini dilakukan di kelas 10 dengan eksperimen langsung menggunakan LCD dan video. Nah, disesuaikan dengan jadwal pembelajaran fisika. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 dan sampelnya itu dua kelas yang dipilih secara proporsional. Nah, satu kelas untuk menjadi kelompok eksperimen dan satu kelas lagi untuk kelompok kontrol. Nah, masing-masing berisi sekitar 30 siswa. Nah, pemilihan ini didasarkan pada kesamaan karakteristik dan belum mempelajari hukum Newton untuk menjaga validitas internal. Selanjutnya itu desain penelitian, di mana penelitian ini menggunakan desain pretest post-test control group, di mana kedua kelompok diberi pretest, lalu kelompok eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan video sepak bola, dan kelompok kontrol menggunakan metode ceramah. Nah, setelah itu, keduanya diberi post-test untuk membandingkan peningkatan pemahaman siswa. Nah, desain ini membantu mengukur efek perlakuan secara akurat. Selanjutnya itu variabel penelitian, di mana pada variabel bebasnya atau independennya yaitu penggunaan video cuplikan sepak bola dalam pembelajaran. Yang kedua itu variabel terikatnya yaitu pemahaman siswa terhadap materi hukum Newton. Selanjutnya variabel kontrol, di mana terdapat materi ajar, waktu pembelajaran, dan guru pengajar untuk meminimalisasi perbedaan yang tidak berasal dari perlakuan. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang digunakan berupa tes pilihan ganda sebanyak 20 soal yang telah divalidasi. Nah, di sini saya menggunakan 20 soal itu berupa 10 soal untuk pretest dan 10 soal untuk post-test. Nah, dalam soal ini mencakup ketiga hukum Newton. Nah, selain itu saya menggunakan angket respon siswa juga dan lembar observasi aktivitas selama pembelajaran. Lalu validitas dan reliabilitas instrumen diuji sebelum digunakan. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data, di mana seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu tesnya berupa post-test dan pre-test. Selanjutnya itu saya menggunakan angket, yaitu angket respon siswa. Dan yang ketiga itu observasi. Selanjutnya, teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas dan homogenitas. Yang kedua yaitu uji T independen. Dan yang ketiga yaitu uji gain internormalisasi atau N-gain. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang proposal penelitian saya, di mana jika terdapat kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.